Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Marilah kita gunakan sebaik-baiknya nikmat-nikmat tersebut supaya kita selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Salawat atau salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minadz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang berupa agama Islam. Para pemirsa rahimakumullah, di sini saya mewakili dari penyuluh agama non-PNS Kecamatan Bendungan akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, "I'tanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa fi ghuraka qabla syughlik, wa syababaka qabla haramik." Yang artinya, gunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Yang pertama, waktu mudamu sebelum tuamu, waktu sehatmu sebelum sakitmu, waktu kayamu sebelum miskinmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa hidupmu sebelum matimu. Dari hadis itu marilah kita urai satu persatu. Yang pertama, waktu mudamu sebelum tuamu. Masa muda adalah masa produktif, masa untuk menanam. Nah, hasil tanam itu akan kita tuai nanti di masa tua. Ketika masa muda tidak digunakan sebaik-baiknya, pasti akan menyesal nanti di masa tuanya. Selagi kita masih muda, marilah kita gunakan sebaik-baiknya dengan menuntut ilmu, dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang negatif, agar tidak menyesal nanti di masa tuanya. Yang kedua adalah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Sehat itu adalah hal yang sangat mahal, tidak dapat dibeli atau tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Karena kesehatan itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita gunakan selagi kita sehat untuk hal-hal yang positif, dan juga kita jaga kesehatan itu. Terlebih-lebih pada masa sekarang, masa pandemi, dunia dirundung oleh wabah yang bernama corona. Ketika kita tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik dan kita oleh Allah ditadikan sakit, kita akan menyesal. Makanya marilah kita gunakan sebaik-baiknya masa sehat tersebut. Yang ketiga, masa kayamu sebelum miskinmu. Para pemirsa, selagi kita masih oleh Allah diberi kekayaan atau harta, marilah kita gunakan sebaik-baiknya harta tersebut dengan bersedekah, membantu orang lain yang membutuhkan. Jangan sampai menyesal kelak di akhirat. Karena setiap apa yang diberikan Allah kepada kita, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Misalkan harta itu nanti pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kamu dapatkan dari mana dan kamu gunakan untuk apa? Supaya kita kelak nanti di akhirat tidak menyesal, maka selagi kita punya harta, malas kita sisihkan untuk membantu orang lain. Yang keempat adalah masa luangmu sebelum sempitmu. Masa luang adalah masa di mana kita dapat melakukan sesuatu. Nah, masa sesuatu
yang luang itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika datang waktu sholat, kita gunakan untuk segera sholat, jangan menunda-nunda. Kita masih mampu melakukan hal yang baik, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menunda-nunda sehingga akan menyesal di waktu berikutnya. Yang kelima adalah hidupmu sebelum matimu. Selagi kita oleh Allah masih beri kehidupan, marilah kita banyak-banyak beribadah, banyak-banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan digunakan dengan sebaik-baiknya masa hidup itu. Karena kita sudah mati, sudah tidak bisa lagi beramal. Kalau amal kita sedikit, besok akan menyesal di akhiratnya. Maka selagi masih oleh Allah diberi kehidupan, marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Pemirsa rahimakumullah, demikianlah hadis Rasulullah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk mengingatnya, yang pertama adalah masa muda sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum miskinmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum sempitmu. Yang kelima, masa hidupmu sebelum matimu. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.